Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun sahabat Petra berada. Kiranya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan kita bersyukur kembali berjumpa dalam edisi Embun Pagi saat ini bersama saya. Perkenalkan Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta. Kita akan bersama mendengarkan pewartaan sabda dengan judul Paulus di Athena. Kita akan membaca nanti di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-16. Namun nanti kalau secara lengkap Bapak Ibu bisa membacanya mulai pasal 17 itu dari ayat 16 sampai dengan 34. Karena keterbatasan waktu kita akan membacanya satu ayat dan kita akan renungkan bersama. Sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda hari ini, sahabat Petra yang terkasih, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kalau sepanjang malam di tengah tiada kesadaran kami dalam istirahat, dalam tidur kami, Engkau begitu baik dan memberikan kesempatan bagi kami melalui berkat-Mu, kami boleh bangun di pagi ini dengan keadaan yang baik, penuh berkat Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami memulai aktivitas ini, mohon berkat-Mu kembali ya Tuhan dalam kami menerima pewartaan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dalam perjalanan iman kami, juga kesaksian kami, juga kebersamaan kami dimanapun Tuhan mengutus, dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih kami serahkan dalam tuntunan kasih-Mu, karena semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16 dengan judul Paulus di Athena yang demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, kisah Paulus di Athena itu menjadi kisah yang sangat menarik sekali. Kalau bahasanya anak-anak sekarang, anak-anak muda itu ya, ini merupakan kisah yang ciamik begitu, berkaitan dengan kesaksian dan keberanian Paulus dalam menyatakan siapakah Tuhan Yesus. Di tengah waktu itu kondisi Athena, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Petra, bukanlah kota yang sepi pengetahuan, sepi tentang banyaknya orang-orang pandai, orang-orang hebat. Ramai itu kota yang merupakan pusat bagaimana studi tentang hal-hal yang baru, juga pemikir-pemikir hebat lahir dan berdiskusi di Athena itu. Sebut saja ada golongan Epikuros dan golongan Stoa, bahkan golongan Stoik yang saat ini baru heboh diperbincangkan pun masih dihayati sampai detik ini. Artinya pola-pola pikir yang ada itu sangat mempengaruhi kehidupan itu, karena jelas itu tidak bisa dipungkiri, gerak dari masyarakat kan tergantung pola pikir yang dimiliki dan diyakini, itu menggerakkan seluruh kehidupan itu. Nah, menariknya adalah di tengah situasi demikian di Athena yang disebut, ada konon ceritanya Athena ini merupakan kota yang penuh dengan patung itu, karena berkaitan dengan banyaknya juga praktek-praktek keagamaan yang sebetulnya secara budaya menarik, banyak terjadi dinamisnya dalam berdialog soal keyakinan, dan bahkan soal dewa-dewa yang dipercayai waktu itu sangat menarik, beragam, dan punya keunikan yang sangat luar biasa sekali. Di tengah situasi seperti itu tentunya memberitakan Injil bukan persoalan yang mudah, karena kalau tidak menguasai medan, kalau tidak
menguasai betul kondisi sosial politik yang ada kan ini berbahaya, ini sangat dikira nanti melecehkan dan bisa saja ini nanti menjadi bumerang tersendiri dan ini kemudian Injil tidak akan mampu diterima dengan baik. Tapi kita melihat kepiawaian Paulus, sahabat Petra yang terkasih. Paulus itu sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika disebut sebagai peleter gitu, pembual itu kan pembohong yang ngomong kosong gitu. Apa sih yang dibicarakan gitu. Tapi ternyata menarik perhatian. Paulus sangat piawai sekali. Kalau orang tidak menarik perhatian kan ya jelas tidak kemudian diberi ruang untuk berbicara. Dan ini menariknya, Paulus diberi ruang untuk berbicara bahkan di tempat yang terhormat untuk disampaikan di Areopagus yang kemudian kita bisa melacaknya dalam Kisah Para Rasul 17 itu. Nah, kita bisa melihat kemampuan Paulus, sahabat Petra yang terkasih. Paulus kita bisa belajar dari kisah Paulus di Athena ini. Yang pertama saya ingin mengajak bahwa Paulus adalah pribadi yang terus belajar. Kemampuannya menguasai medan, bagaimana kemudian memberitakan Injil itu nggak main-main. Belajar betul, menguasai betul medan yang akan dilaluinya, medan yang akan kemudian menjadi pijakan Injil itu diwartakan. Paulus sangat luar biasa sekali. Beliau sangat dinamis, tidak berhenti belajar dan tahu bagaimana caranya untuk masuk menyampaikan kabar itu. Keadaan sosial politik seperti apa yang berkembang, update Paulus itu luar biasa sekali. Berarti Paulus adalah pribadi yang terus belajar, bukan anti kemudian selesai hidupnya, enggak. Ternyata pribadi yang terus belajar, bahkan kemampuannya membaca medan sangat ciamik sekali, sangat luar biasa sekali. Itulah salah satu kemampuan Paulus yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh, menjadi pribadi yang terus belajar dan kemampuan membaca medan, lalu mempunyai komitmen, ketepatan yang sangat lihai bagaimana dapat menarik perhatian dan kemudian momentumnya pas untuk memberitakan kabar sukacita itu. Kemudian yang kita dapat petik adalah keberanian Paulus. Di tengah situasi yang demikian, orang tidak percaya tentang kabar sukacita itu, bahkan diremehkan begitu, tapi tidak menyurutkan Paulus untuk berani menyatakan kebenaran Injil yang sejati itu. Kita belajar dari Paulus bagaimana soal keberanian ini. Mungkin banyak yang meremehkan, banyak yang tidak percaya begitu. Itu wajar, ternyata Paulus juga demikian. Tapi yang dibutuhkan adalah keberanian. Kata Nietzsche itu kan, orang yang kehilangan keberanian itu kehilangan segala-galanya gitu. Paulus tidak ingin kehilangan itu, momentum itu, dan mengambilnya untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan kebenaran Allah, siapa Yesus itu yang di sana disebutkan mengambil momentum yang pas dan sangat berani untuk menyatakan Yesus Tuhan yang sesungguhnya. Dan yang ketika kita belajar kebijaksanaan Paulus sangat hebat sekali, karena dia dapat mengambil timing yang tepat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, dan settingannya juga tepat gitu. Itu sangat menarik sekali. Berarti kita perhatikan di ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Lihat sekali. Jadi ada momentum dan timing waktu yang sangat tepat bagaimana Paulus kemudian menyampaikan, dan ini kebijakan yang tepat untuk menceritakan Injil Kerajaan Allah itu kepada khalayak umum begitu, terutama pada filsuf-filsuf yang waktu itu berdebat dengan Paulus. Dan kebijaksanaan inilah menurut saya sangat penting sekali, bagaimana Injil Kerajaan Allah itu disampaikan secara benar dan benar, kalau orang Jawa itu mengatakan demikian. Nah, benar dan benar itu kan memang harus. Kadangkala kita punya kebenaran tapi tidak benar. Kadangkala kita ya benar tapi nggak benar gitu.
ya dua-duanya itu kan perlu kebijaksanaan dan Paulus tepat menggunakan itu. Itulah yang kemudian menjadi misteri percakapan para filsuf yang sampai saat ini tidak ketemu gitu. Itu kalau kisahnya, konon kisahnya sahabat Petra yang terkasih, ada wabah sebelumnya yang tidak bisa ditanggulangi gitu dan banyak korbannya, maka mereka berpendapat bahwa ada dewa yang marah gitu, salah satu dewa yang marah, dan nggak ketemu dewanya itu siapa gitu. Kuasanya kok hebat sekali, nggak ketemu gitu. Nah, kemudian kesempatan tidak ketemu, tidak dikenal inilah Paulus masuk gitu, bahwa Allah yang disebut tidak dikenal itulah dalam diri Yesus itu yang sebetulnya lebih dari segala yang kemudian dipercakapkan mereka. Dan yang di sana kita bisa melihat misalnya di ayatnya yang ke 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Jadi apa yang disampaikan Paulus dengan penuh bijaksana itu menolong mereka yang gagal paham itu ya mengerti siapa yang dimaksud, yang diberitakan, yang sebelumnya pemberitaan tentang Yesus yang bangkit dari antara mati itu dianggap membual saja, tetapi melalui itu kemudian ada respon yang sangat menarik. Nah, yang keempat kita bisa belajar tentang kesabaran dan ketekunan Paulus. Meskipun Paulus sudah melakukan banyak hal dengan penuh kebijaksanaan tadi, menyampaikan warta Injil itu dengan penuh keberanian, juga dengan penuh kebijaksanaan, dan tampil dengan penuh luar biasa begitu. Tetapi ternyata Injil kebenaran Allah itu tidak serta-merta diterima. Namun apakah kemudian Paulus berkecil hati dan kemudian ngelokro dan kemudian patah semangat, atau boleh dibilang mutung begitu? Ternyata tidak. Kita lihat kesabaran Paulus, ketekunan Paulus. Ternyata dari apa yang ditebar, dijelaskan, kesaksian yang diberikan, ada yang menolak ya, tetapi ada yang enggan iya, tetapi ternyata juga ada yang mengikuti. Di ayatnya yang ke 34 itu kan juga dinyatakan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, diantaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus tadi, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, artinya tidak pernah sia-sia firman itu diberitakan, Injil Kerajaan Allah itu diberitakan, pasti ada hasilnya. Nah, ini menjadikan kita bersemangat, meskipun ya namanya wajar, tidak semua suka itu, ya tidak akan mungkin, pasti ada yang tidak suka, ada yang kemudian enggan, itu ya wajar, semuanya itu pasti begitu. Tetapi yang menarik adalah bahwa berita Injil tidak akan pernah kembali sia-sia. Itulah yang kemudian diajarkan oleh Paulus melalui kisah di Athena ini. Oleh sebab itu, kita bisa belajar perjalanan Paulus yang memberitakan Injil di tempat yang medannya tidak mudah. Namun Paulus adalah pribadi yang kita bisa belajar, bahwa Paulus adalah pribadi yang dinamis, mau belajar terus untuk memahami medan pelayanan. Mari kita juga belajar di medan pelayanan kita masing-masing. Mari kita upgrade pengetahuan kita, keterbukaan kita untuk belajar memahami sikon yang ada, kondisi sosial politik yang ada, sehingga kita punya keberanian untuk menyatakan kasih Allah, Injil Kerajaan Allah itu dengan penuh kebijaksanaan. Nah, dengan benar begitu, sehingga ini menolong kita untuk menjadi pribadi yang terus sabar dan tekun menjadi murid-murid Kristus. Sahabat Petra dimanapun berada, melalui keempat hal itu kiranya kita belajar dari Paulus, dan kiranya kita usahakan terus untuk menjadi murid yang setia, menyatakan kasih Tuhan dimanapun berada, sehingga kita menjadi berkat dimanapun berada. Terus beritakan kasih Allah dan nyatakanlah kasih Allah itu melalui sikap hidup, pengalaman hidup,
dan cerita hidup panjenengan menjadi kesaksian yang nyata bahwa Allah sungguh berkarya dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari ini melalui pewartaan sabda-Mu. Kami ditolong belajar dari perjalanan Paulus untuk menjadi pribadi yang terus belajar, dinamis, mengetahui medan, bagaimana kami harus berani dengan penuh bijaksana, benar lan benar menyatakan kasih Allah, Injil Kerajaan Allah itu, sehingga kami dibentuk menjadi pribadi yang tegar, tekun, penuh kesabaran dan perjuangan di dalam Tuhan, jerih payah dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, dan kami akan memulai aktivitas kami dengan penuh yakin kasih Allah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.